Ya, acara hari ini atas kerjasama Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Jawa Barat dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Keluarga Berencana dan Kependudukan serta Menteri Lingkungan Hidup kita membuat komitmen melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat. Satu, memenuhi kebutuhan publik terhadap penanganan sampah yang hari ini sudah darurat. Yang kedua, pembangunan desa menjadi titik sentral utama di Jawa Barat. Yang pembangunan di dalamnya ada infrastruktur, keluarga berencana, peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, meninggal, pencegahan ibu meninggal karena melahirkan, pencegahan anak balita meninggal karena sedang dilahirkan, itu bahasa umumnya seperti itu. Dan kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, kemudian sekolah rakyat, itu menjadi sesuatu yang hari ini akan menjadi terintegrasi antara pemerintah pusat sampai pada tingkat RT. Termasuk hari ini nanti Pak RT akan kita minta untuk update data kependudukan dan nanti kita siapkan insentifnya dari pemerintahan provinsi. Ya, nanti ada, kalau provinsi kan ada bantuan provinsi nih, kita lagi membuat rumusannya. Kemudian kalau bantuan dari pemerintah pusat melewat dana desa nih Pak Menteri, nanti harus ada, kalau saya sih ada reward punishment-nya ya. Desa yang melakukan pengolahan baik hadiahnya seperti apa? Kalau tadi sudah jelas, desa terbaik di Jawa Barat 10 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Tapi kita juga akan kasih punishment desa yang sangat buruk, kepala desanya malas, pemerintahnya tidak berjalan, tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat, masyarakatnya tidak terurus. Ini akan menjadi fokus kita juga. Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek utara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Realisasinya kapan berarti Pak? Mulai Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Pak, terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Pak, terkait larangan wisuda Pak? Ya sudah, kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjem pakai mok. Kan yang terjadi. Pak, terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting Pak. Saya emang nggak berprasangka baik atau berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Tapi itu settingan Pak? Tapi itu bukan settingan itu Pak? Oh, saya tidak tahu. Saya anggap anak itu ikhlas. Ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti kita akan Pak, persiapan May Day Pak? Persiapan May Day mungkin Pak? May Day saya harapkan kan gini, kita ingin investasi baik, kita ingin jumlah lapangan kerja bertambah, sehingga suasana May Day harus menjadi suasana bahagia, bukan suasana mencekam. Jangan membuat investor lari, tetapi harus membuat investor datang. Apa syarat KB untuk mendapatkan beasiswa? Oh gini, seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin,
kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu juga. Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang melahirkannya yang dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non tunai keluarga dia. Nanti uang negara numpuk di satu keluarga, karena variabelnya banyak. Dia dapat PIP, bantuan rumah, tapi dia nggak besok lagi sesar. Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelasnya sesar 25 juta. Masa harus terus-terusan 25 juta untuk melahirkan? Itu bisa bangun rumah itu. Ya, makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik. Pak, terkait ultimatum ormas, Pak, ultimatum ormas ke Ultimatum apa? Ultimatum kemarin akan Hercules, Pak. Ya? Hercules, Pak. Nggak ada. Kemarin kuasa hukumnya akan mengultimatum Bapak. Oh, itu biasa. Tanggapannya sendiri. Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun kalau itu mengganggu kinerja saya. Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jabar. Jadi kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur beserta seluruh jajaran sampai ke tingkat desa. Kami setuju bangun desa, bangun desa itu kalau bisa Jawa Barat menjadi contoh, karena tadi memang semua pusat itu ada di desa. Stunting, kemiskinan, kemudian program-program yang lain, maka kita sudah melakukan kolaborasi dengan 38 kementerian dan lembaga. Nah, tentu akan ini cepat terlaksana kalau pemerintah daerahnya, apakah gubernurnya, bupatinya, wali kota sampai ke tingkat desa merespon program pusat itu bisa direalisasikan tingkat desa. Nah, oleh karena itu kami berharap program-program yang ada di pusat itu bisa diimplementasikan dengan kolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat sampai ke level tingkat desa. Cukup ya?